kabar? Wah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mas Ferry. Terima kasih Ibu. Aduh, makasih atas waktunya loh Mas Ferry. Luar biasa Mas Ferry ini bisa Kangen sekali. Kangen banget. Luar Udah lama biasa. banget kita nggak ketemu. Sekian purnama. Sekian bulan purnama kita nggak ketemu dan baru kali ini kita ketemu dan kita betul-betul terima kasih Mas Ferry menyiapkan waktu, menyisihkan waktu untuk bisa dalam diskusi kita kali ini ya, ketemuan kita kali ini ya. Nih teman-teman ya, kedatangan tamu Mas Ferry ini adalah ini Mas apa Pak sih Mas aja, ya? Mas aja, Ibu. cocoknya dipanggil Mas deh. Mas Ferry ini, Mas Ferry Sunarto ini adalah perancang busana yang luar biasa, yang kita semua tahu ini ada skala nasional dan internasional. Terima kasih. Luar biasa. Dan ini kita pengen tahu, pengen mengulik Mas Ferry perjuangannya sampai ke titik saat ini dan dari bawah nih Mas Ferry nih perjuangannya sampai kita lihat deh seperti apa sih perjuangan Mas Ferry untuk mencapai kesuksesan saat ini ya Mas Ferry ya. Ini suatu hal yang luar biasa sekali. Ini saya pengen tahu nih Mas Ferry. Ini semuanya juga pasti pengen tahu nih. Terima kasih Ibu. Ini di ruang waktu ini pengen tahu semua tentang bagaimana Mas Ferry perjuangannya untuk mencapai di titik keberhasilan kesuksesan kali ini adalah Mas Ferry itu kenapa kok bisa langsung kepada dunia fashion, desainer ya tentunya ya. Apa yang membuat Mas Ferry itu menuju ke arah situ? Dan saya tahu kan Mas Ferry juga dulu kuliah di luar juga ya. Pernah di luar. Di luar itu tuh fashion atau? Fashion juga. Oh fashion, oh memang udah darahnya mau udah darah fashion. Ya. Tapi ceritain dulu dong dari kecil itu apa yang membuat tertarik? Sebelumnya terima kasih banyak sudah undang saya di ruang waktu luar biasa. Ruang terima waktunya kasih. yang sibuk Bu Susti. Terima kasih banyak. Akhirnya alhamdulillah kita bisa ketemu juga ya Bu. Jadi ya kalau saya tadi Ibu nanya saya tentang apa tentang kita ini mulai karir kita di fashion memang banyak sekali hal-hal yang memang perjalanan yang betul-betul penuh dengan perjuangan. Nggak mudah proses ya. Saya yakin juga sesuatu yang penuh perjuangan pasti juga hasilnya akan baik. Jadi kita juga semakin diasah untuk itu ya gitu. Jadi saya mulai cerita dari mana dulu dari saat kita Kenapa dari kok awal bisa tertarik? Jadi saya sebetulnya pada saat saya boleh saya cerita waktu saya dari lahir ya Bu ya. Boleh. Nah kebetulan kalau misalkan saya pribadi saya ini saya buka hanya untuk di ruang waktu nih. Tuh coba tuh hanya untuk di ruang waktu Mas Jadi Ferry ini. apa namanya saya lahir dalam keluarga dengan 8 bersaudara. Nah apa di 8 bersaudara ini saya sama kakak saya tuh beda 9 tahun. Karena 8 tadi ya. Nah, jadi si Bontot ini kayaknya nongolnya terakhir nih. Oh paling terakhir. Nah, singkat cerita, mama saya itu karena kondisi keluarga kurang begitu bagus, yang namanya zaman dulu ya, itu berusaha gimana caranya untuk menggugurkan kandungan. Nah, singkatnya itu cerita mama saya itu, Bu Susi tahu di Bandung itu ada namanya Lembang. Kota Lembang. Lembang itu kayak gunung ya. Sejuk ya dingin kan katanya. Itu kan naik ke Lembang gitu naik motor lagi hamil besar. Waktu itu mama saya nangis katanya. Nah, dia bilang katanya saya ini malu apa segala. Cepat pulang, anakmu tuh laki-laki dan bawa rezeki katanya. Wah, udah gitu cepat pulang bawa rezeki. Apapun kondisimu, anak itu harus lahir. Singkat cerita, saya lahir itu ibu operasi, saya juga operasi. Gitu. Kan udah umur juga kali ya. Nah, saya operasi juga nih. Operasi? Nah, makanya nih saya cerita hanya untuk di ruang waktu. Hanya di ruang waktu. Jadi saya ini lahir itu dalam kondisi yang kurang begitu baik. Jadi di belakang punggung saya, tulang punggung saya ini ada kayak ada saraf gitu ya, ada nanah. Nah, seorang ngomongnya ada nanah atau gimana, ada operasi. Dokter mengatakan bahwa dua kemungkinan, anak ini mungkin nggak bisa jalan. Kalau nggak, anak ini mungkin agak keterbelakangan. Gitu. Nah, terus bayi ya? Bayi. Dari bayi ya? Saya masih ingat dokternya namanya Dokter Ahmad almarhum. Nah, mama saya cerita tuh, saya masih ingat terus. Nah, terus jadi pada saat itu kita lahir, nggak punya uang, saya ditebus akhirnya 6 bulan kemudian ditebus di rumah sakit. Itu cerita saya. 6 bulan. Luar biasa kan coba 6 bulan di rumah sakit ngapain aja? 6 bulan di rumah sakit. Betul. Nah, udah gitu saya itu 6 bulan. Nah, pada saat kita menjelang udah mulai belajar jalan berarti ya. Itu saya nggak bisa jalan, Bu. Gitu. Saya nggak bisa jalan, jadi selama saya 6 tahun saya pakai sepatu besi. Gitu. Saya pakai sepatu besi. Nah, jadi pada sepatu besi, Ibu bayangkan, berarti kan 6 tahun berarti SD ya Bu ya. Berarti kan saya ngerasain bagaimana sakitnya dibully. Tuh luar biasa ya, tuh lihat tuh. Dibully orang dan lain sebagainya. Waduh sakit benar. Nah,
Singkat cerita, 6 tahun kemudian alhamdulillah saya bisa jalan, puji Tuhan saya bisa jalan juga. Setelah 6 tahun? Ya, setelah 6 tahun. Oke. Dalam kondisi kakinya polio. Nah, akhirnya pada saat saya umur sekitar SMP, SMP kelas 3 gitu, bapak saya kayaknya kasihan sama saya kali ya. Jadi bapak saya kasihan sama saya, jadi papa saya ngajarin saya untuk kuat. Gitu. Nah, untuk kuat bagaimana caranya? Kebetulan kakak saya nomor 4 sampai nomor 7 itu dia belajar kungfu. Ya, belajar kungfu gitu. Ada satu perguruan kungfu gitu. Jadi bapak saya kekeh manggil, padahal guru perguruan itu udah tutup, panggil guru itu suruh belajar kungfu ke rumah gitu. Ngajarin Mas Ferry tuh? Iya. Gila. Ya, jadi saya disiksa benar-benar gitu ya. Jadi saya baru ngerti gitu. Tapi Bapak mendorong semangat, motivasi ya. Jadi kasihan kali ya, maksudnya saya dibully orang. Akhirnya dari SMP, udah gitu saya SMA kelas berapa? SMA kelas 2. Itu saya paksain lagi, lebih gila lagi, saya suruh belajar taekwondo lagi malahan. Waduh, itu kan kaki saya nggak, tapi ya melatih itu untuk olahraga dan sebagainya. Tapi dalam hal ini untuk saya punya percaya diri. Nah, ya singkat cerita, itulah perjalanan saya dari lahir. Nah, kemudian pada saat saya menjelang dewasa dan sebagainya, kan kakak saya beda 9 tahun sama saya kan. Jadi mama saya yang paling dekat sama saya nih. Nah, jadi mama saya paling dekat sama saya. Dari kecil itu mama saya suka panggil saya. Ini baju ini cocoknya buat mama yang mana ya? Saya suka buka lemari pakai mama gitu ya. Jadi nyariin mama gitu. Dan mama percaya sama dia. Jadi kita buka lemarinya mama. Mama besok mau kemana? Pakai baju apa? Tasnya apa? Sepatunya apa? Dan lain sebagainya gitu. Dan dari berdelapan cuma Pak Mas Ferry aja ya? Gitu kan. Jadi saya kedanin mama saya terus tiap hari nih, kalau saya dipanggil sama mama saya antara dua nih. Antara saya suruh pilihin baju dan perhiasan, yang kedua adalah saya suruh mijet gitu ya. Jadi ya kita kedekatan kita emosional sama mama ya. Tuh, sangat sama orang tua, mengabdi sama orang tua, sayang. Cinta sama orang tua yang bawa berkah tuh. Nah, kedua itu adalah pada saat saya sekolah, saya SMA itu saya ikut dulu zamannya PKK ya. PKK, ya betul. Orang lain mungkin bisa olahraga, kalau sekarang. Bisa olahraga, saya mungkin bisanya ya bikin desain, jahit, ya saya udah belajar jahit tuh. SMA tuh ya? Sambil panggil guru jahit juga saya panggil guru jahit itu. Nah, tapi papa saya nggak setuju. Papa saya pikir, kamu mau jadi apa? Ya harus jadi laki-laki gitu yang strong, seperti yang dia belajar kungfu gitu ya. Gitu. Tapi mama saya selalu ribut terus tuh. Antara papa sama mama tuh nggak, biarin aja. Sesuai dengan bakat dia. Mama saya sangat dukung saya. Gitu. Tapi yang namanya kepala rumah tangga ya harus diikutin. Akhirnya diam-diam saya belajar kursus di mana papa saya nggak tahu. Pokoknya disangkanya saya kursus matematika, padahal saya belajar jahit. Saya masih ingat zaman dulu saya jadi tekad udah dari kecil ya, dari SMA. Dari SMA itu SMA kelas 3 kalau nggak salah itu saya belajar di Bandung namanya Pusat Pendidikan Desain Bandung. Dulu itu syaratnya itu mesti SMA lulus. Tapi pada saat itu karena saya punya talenta lebih, saya diterima, ada kenal gitu ya. Udahlah, saya belajar. Akhirnya saya lebih cepat selesai tuh sama mereka gitu. Jadi saya belajar dia, tapi desainnya tadi udah terbiasa dari. Udah biasa karena mama saya juga guru, ya mama saya guru gambar juga gitu terus. Nah, jadi saya gambar apa segala macam gitu ya. Nah, setelah saya SMA, saya sekolah Taiwan. Sekolah Taiwan saya. Jadi SMA ya? Itu saya sekolah Taiwan. Saya sekolah Taiwan. Untuk desain. Saya belajar desain gitu, Itu ayah gimana? Papa gimana? Ya, papa sih. Akhirnya. Ya, papa belum lah. Kemudian setelah saya pulang Indonesia, saya pulang, udah gitu ada satu lomba, Bu. Lomba. Ada. Saya ikut berapa kali lomba, gagal terus. Lomba lokal saya ikutan. Tapi coba terus. Akhirnya satu hari saya masih ingat sekali saya ikut satu lomba yang diselenggarakan oleh sebuah majalah wanita ya. Nggak sebutin brandnya ya. Nah, jadi sebuah wanita namanya Lomba Perancang Mode. Lomba Perancang Mode Indonesia tuh, di skalanya nasional. Saya ikut pada saat itu saya coba itu dulu pernah masuk semifinal. Itu udah berapa tahun masa percobaan terus menerus jatuh bangun? Waduh itu ya, kira-kira 3-4 tahun lah. Nah udah gitu saya ikut lagi. Akhirnya saya ikut terakhir itu saya ikut tahun 95 saya ingat. Nah tahun 95 saya ingat, saya ikut lomba perancang mode. Saya masuk semifinal. Pas masuk semifinal, wah akhirnya saya masuk lagi final. Wah, jadi
semifinal itu 20 Dan orang. nggak ngira pada waktu itu ya bisa masuk final ya. Tapi saya juga mulai bergaul dengan banyak seniman, orang ITB waktu itu ya, seniman-seniman ITB, kita coba open mind. Jadi saya mesti jujur sama diri saya sendiri. Kalau saya kurang, saya nggak ngerasa saya mampu. Betul. Tapi saya harus terbuka bahwa saya kurangnya apa. Saya kasih tahu, saya kurang ini. Kamu punya apa? Kita kolaborasi. Idenya kita banyak komunikasi ngobrol. Mungkin saya talkative kali ya. Dan kolaborasi udah mulai dari kecil ternyata ya. Sering mengajak kolaborasi. Apa? Nah terus kita bikin baju. Akhirnya kita masuk ke 10 finalis. Nah 10 finalis lomba perancang mode. Nah ini saya lucu nih Bu. Nah jadi pada saat itu saya masih ingat stasiun TV-nya namanya RCTI. Jadi pada saat itu saya waktu lomba itu nggak didampingin sama ibu saya, kalau nggak ketahuan. Ya. Jadi saya didampingin oleh kakak ipar saya. Ikut di lomba perancang mode itu kita ikut. Orang mungkin beli bermeja-meja dulu kan, beli bermeja-meja untuk sport, dapat applause ya. Boro-boro Bu, saya itu satu meja doang gitu ya. Gitu ya. Dan itu tadi kakak ipar. Nah, itu pun saya diam-diam aja. Akhirnya saya masuk final. Nah, begitu saya pada saat masuk final, saya rasanya udah waktunya saya telepon bapak saya. Saya telepon bapak saya, Pak, nanti malam ini kita akan ada lomba perancang mode. Saya masuk final loh. Dan ada di TV. Dan ada di TV. Ada di TV mana? Bener ada di TV, saya bilang. Saya masuk 10 besar. Yang bener kata yang selamat. Bener, nonton aja. Saya telepon mama saya juga. Papa jangan sampai nggak nonton. Siapa tahu saya menang. Akhirnya, alhamdulillah pada saat itu kita karena juara satunya itu dia juga udah bersusah payah 3 kali ikutan. Akhirnya dia udah pengalaman dong. Jadi pada saat itu yang juara satunya itu dan juara favorit ada satu orang Surabaya. Sebetulnya dia juga udah tahu cara bermainnya bagaimana. Jadi mejanya banyak dan dia dapat juara satu dan juara favorit. Nah, saya kebetulan pada saat itu saya dapat juara 2. Wah, luar biasa. Juara 2 Indonesia. Dapat juara Indonesia udah gitu. Perjuangan tidak sia-sia. Dan kebetulan konon katanya saya harusnya dapat juara 2 dan favorit harusnya. Gitu. Ya, saya masih ingat zaman dulu tuh temanya juga masih ingat saya temanya itu namanya Imagination of a Little Girl. Gitu ya. Nah, itu jadi dan waktu itu benar-benar Mas Ferry baru pemula ya dalam di kancah yang ini ya. Pada saat itu singkat cerita saya pulang dengan bawa piala saya. Biasa. Nah, bawa piala saya, udah gitu juga akhirnya papa saya pikir bapak saya setuju saya untuk jadi desainer. Tetap. Ternyata bapak saya ngasih saya modal sedikit saja. Bukan saya suruh jadi desainer, tapi suruh saya bikin toko kayak kelontongan, ya. Tapi berhubungan dengan baju. Baju kayak Tanah Abang lah, baju lah, digabung-gabung segala macam. Apa rindanya atau apanya pakai kelontong itu baju. Tapi saya bohongin papa saya. Saya ambil baju import. Import dari Hong Kong, saya baju import di dalam toko kecil saya di Bandung. Saya coba juga, dari situ saya mempelajari desain dari luar segala macam dengan ilmu yang saya punya segala macam. Akhirnya saya dapat pelanggan dari klien tuh yang punya salah satu toko departemen store. Saya bilang, kamu tuh kenapa nggak coba masuk departemen store? Waduh, saya bilang kalau saya masuk departemen store, karena saya punya pengalaman di luar tuh kayak gimana, saya punya DNA, mesti punya apa, saya harus punya pikiran gimana caranya nih supaya saya bisa masuk ke toko. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dengan modal sendiri, saya buka di departemen store. Nah, tapi saya buktikan gimana caranya. Orang tua saya nggak ngasih uang lagi, Bu, pada saat itu. Nah, mohon maaf nih, saya hanya di ruang waktu saya nih. Nah, Ibu, saya pada saat itu, saya kebetulan punya kartu kredit. Oh ya? Waduh, saya mainin kartu kredit, Bu. Saya lihat nanti cara bayarnya bagaimana, nanti jatuh tempo gimana, tanggal cetaknya tanggal berapa. Waduh, saya udah tanggal cetaknya, saya takut nih gimana caranya gitu ya. Nah, jadi saya gimana memanage, saya belajar memanage gimana keuangan itu dengan gimana. Jadi anggap aja kartu kredit itu sebagai pinjaman kredit. Tapi dalam hal ini akhirnya kita bisa lolos dari lubang jarum juga dengan utang kartu kredit. Akhirnya kita bisa survive juga kayak gitu. Itu satu hal yang menurut saya
gila Luar juga ya. biasa. Gitu. Dan terus akhirnya terus berkembang. Saya juga terima jahit. Akhirnya lama-lama tuh baju-baju kelontongan itu saya lama-lama saya outin semua. Saya bikinlah satu collection gitu. Saya mulai begitu, kita berjuang, kita bikin collection untuk yang baju itu. Tapi saya mesti berpikir saya punya identitas. Identitas sendiri. Tapi gini, tapi sebelum kita lanjut ya, yang paling kita harus menggelitik dan menjadi perhatian kita semua adalah permulaan Mas Ferry untuk memilih untuk dunia ini. Tapi yang buat saya yang paling menggelitik adalah dari kecil Mas Ferry. Luar biasa sekali. Aku sendiri sahabatnya aja baru tahu banget loh kondisi Mas Ferry itu, bagaimana Mas Ferry kondisi dari lahir dalam kondisi keterbatasan bukan menjadi hambatan. Waktu itu belum mikir, tapi tadi sampai menuju SMP ya, waktu tadi SMP dibully sama lingkungan itu sakit, tapi tidak membuat jatuh, tidak membuat terpuruk, tidak membuat untuk menjadi sakit hati dan menjadikan suatu untuk tidak maju. Justru itu memacu untuk Mas Ferry untuk bangkit. Itu luar biasa, itu buat contoh kita semua. Tidak ada namanya keterbatasan itu tidak bisa untuk mencapai atau menggapai mimpi. Itu Mas Ferry udah membuktikan bahwa semua itu adalah dari diri sendiri. Betul. Mau maju enggaknya tuh kita kok ya. Nah tapi luar biasa. Dan bagaimana Mas Ferry itu perjuangannya tadi kedua orang tua yang mungkin ibu yang menyetujui, tadi bapak yang tidak bisa menerima Mas Ferry tadi dengan dilatih pengen untuk jadi seorang tadi bela diri tadi itu untuk bagaimana untuk dia menjadi suatu yang fighter gitu ya. Tapi itu jiwanya jadi jiwa fighter sih. Tapi kalau menurut saya itu apa yang menjadi cita-cita orang tua itu Mas Ferry itu bisa mencoba secara bijak. Ya tadi ya mengikuti apa yang menjadi orang tua, tapi juga apa yang menjadi passionnya itu tetap dikembangin. Luar biasa ya. Betul. Bahwa memang mencapai sesuatu tuh nggak bisa melalui nggak bisa ada sanjut instan. Proses. Ternyata tadi jatuh bangun itu Mas Ferry udah ngalamin. Dan bakat itu cuma 10% lah. Bakat 10%, tapi perjuangan. Ya, nggak menyerah. 90%-nya itu kita benar-benar struggle gimana struggle. Dan tadi ya disiplin dan bagaimana dia yakin. Saya baru ngerti bahwa ternyata ayah saya itu mendidik saya dengan cara begitu tuh untuk jadi, apa? Untuk tough, jadi tough. Ya, dia tough. Kuat, betul. Nah, kita belajar bikin baju itu juga membuat kita juga hati lebih peaceful, lebih gimana, lebih ada sesuatu yang bisa dibanggain. Dan bekerja juga dengan hati tadi. Betul. Kan tadi dong kecintaan, terus dia passionnya juga ada ya. Itu yang membuat tadi. Gitu. Nah, tapi yang saya lihat Mas Ferry adalah tadi bekerja dengan hati dan punya keyakinan. Mas Ferry itu yang kita perlu mencapai sesuatu. Yakin bahwa kita tuh bisa. Kita mampu, itu tadi yang saya pengen. Betul. Nah Mas Ferry yang saya pengen tahu lagi, tadi Mas Ferry kan untuk bisa, tadi udah jadi pemenang, tadi udah menjadi prosesnya ya menjadi pemenang. Mas Ferry untuk mencari identitas Mas Ferry, berarti harus punya ciri khas dong. Betul. Nah apa tuh yang bisa Mas Ferry pilih di dalam mencari identitas Mas Ferry di dunia fashion ini? Oke, jadi wah ibu pertanyaan keren nih. Ya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Betul, ya buat inspirasi buat semuanya. Di luar sana tuh perlu banget. Nah, jadi dalam hal di sini menurut saya balik lagi ke tadi suatu perjuangan tadi ya. Jadi setelah kita ikut lomba dan lain sebagainya, setelah kita juga membuat sebuah aparel atau baju collection di department store dan lain sebagainya. Nah, dari itu kita juga sampai saya tutup. Nah, tutup tuh gimana alasannya? Nah, alasannya tutup juga karena saya juga uang terbatas. Pembayaran mereka juga 2 bulan sekali baru bayar. Akhirnya kita juga berpikir gimana caranya. Wah, saya berpikir itu berarti untuk cari nama aja deh di situ ya. Nah, akhirnya sembari itu kita kan terima made to order. Nah, akhirnya kita besarin made to order dengan kemampuan batas. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, maksudnya saya merasa bahwa manusia itu kalau misalkan kita berusaha ada batasnya. Kalau kita misalkan di luar batas kita, jangan kita juga melacurkan diri kita sendiri. Kita harus benar-benar jujur pada diri sendiri. Jadi saya nggak mampu, ya udah saya stop di sampai posisi di batas itu. Tapi kita fokus di sini. Jadi saya berhentiin, saya tutup itu 8 department store, saya close. Tapi saya mesti memilih, saya mau bikin made to order atau saya mau bikin department store. Akhirnya saya putuskan untuk bikin made to order. Nah, dengan perjalannya waktu, kita di sini melihat bahwa
setelah kita ikut lomba, setelah kita mulai didengar nama kita juga kita sering lah diundang dari narasumber, itu ada di radio lah, ada apalah, fashion show di sana, di sini segala macam lah, sampai fashion show di diskotik juga pernah dulu ya Bu ya, segala macam aja dulu. Itu lucu-lucuan aja dulu gitu ya, apa aja lah kita cari. Tapi itu prosesnya. Proses tuh semua. Nah, sampai didengar oleh sebuah organisasi mode. Nah, organisasi mode, akhirnya singkat cerita saya pernah jadi ketua untuk desainer di Jawa Barat. Luar biasa. 2 periode lagi malahan. Lalu begitu saya juga kita membuat sebuah organisasi baru yang saat ini masih eksis, dan saya pernah jadi ketua juga. Dan saat ini saya karena ketuanya udah ketuaan kayaknya udah kelewatan kayaknya udah kenyang. Jadi penasehat sekarang. Nah, betul sekali Bu. Jadi saat ini saya sebagai National Advisory Board dari sebuah organisasi mode yang membawahi 350 member di Indonesia. Banyak dari berbagai di Indonesia, dari daerah-daerah mana, kota besar, kota kecil, semua itu saya senang sekali. Nah, di dalam asosiasi ini banyak sekali manfaatnya. Jadi manfaatnya itu kita banyak sekali ikut fashion show yang benar-benar on the track. Nah, kita bersaing dengan sehat, dengan beberapa desainer. Kita belajar di sana itu kita bukan jadi saing-saingan, tapi belajar salah. Oh, kalau di panggung itu kita harus begini. Oh, bikin koleksi itu punya identitasnya begini. Saling sharing, saling gimana. Jadi disitulah proses belajar saya Bu, menemukan sebuah identitas. Kalau saya membuat sebuah koleksi, saya ingin membuat sebuah koleksi yang terinspirasi dari kebudayaan, kekayaan Indonesia. Apa itu? Saya melihat baju Cheongsam. Nah, kalau Cheongsam China itu kan busana nasional tuh. Baju kimono Jepang. Baju hanbok Korea. Baju aoya Vietnam. How buat Indonesia? Indonesia itu apa? Wah, Indonesia itu ya Bu, kalau kita lihat. Indonesia itu kalau kita sebutin busana nasional apa? Kebaya. Tapi bayangkan Indonesia begitu ratusan pulau begitu ya. Bagaimana caranya bisa menyatu semua dengan sebutan. Kalau ditanya dari misalnya kalau kita ke Sumatera, baju nasionalnya apa? Kebaya. Ke Sulawesi, baju nasionalnya apa? Kebaya. Kita mesti have to pride. Ya, rasanya ada bangga gitu ya. Ya mesti kita gimana caranya proud of Indonesia punya proud of Indonesia gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengubah. Jadi menyatukan perbedaan begitu dengan kebaya itu. Dengan kebaya luar jadi biasa. saya sebagai anak bangsa, udah tugasnya kita sebagai kita sendiri bagaimana mempromosikan inspirasi kebaya itu ke dalam dunia fashion world. Dan Mas Ferry juga menggabungkan dari para desainer tadi asosiasi tadi saya pikir begitu. Saya selalu mengambil garis rancangan yang inspirasi kebaya, tapi kesannya tuh sophisticated glamour. Gitu. Nah, sophisticated glamour itu yang kayak gimana? Bajunya nggak terlalu berat, tapi tetap kesannya berkelas. Bagaimana caranya menggabungkan inspirasi bentuk-bentuk kebaya, tapi kita membuat sesuatu yang modern. Warnanya yang tadinya mungkin warna-warna terlalu terang, terlalu gimana, kita buat lebih art color, lebih ke warna-warna romantis dan lain sebagainya. Dan pada saat itu kita fashion show. Nah, ini lucu nih, cerita lucu. Cerita seru nih sebenarnya. Jadi pada saat tahun berapa ya? Tahun 2000 sekian kalau nggak salah. Saya karena saya juga sering ngobrol, kita sering berhubungan baik sama semua orang. Nah, saya ada hubungan baik sama salah satu distributor majalah, distributor majalah fashion, kelas dunia Bu. Nah, distributornya itu dia base-nya di Singapura. Nah, pada saat satu hari saya karena kita konsisten dengan garis rancangan tersebut, saya pada saat tahun itu saya diundang sebagai guest designer, guest designer untuk satu ajang mode namanya Indonesia Fashion Week pada saat itu. Indonesia Fashion Week pada saat itu tuh kita pembukanya itu desainer senior semua tuh. Saya termasuk di dalamnya itu kebetulan. Ada Ana Avanti, ada saya, ada Musa, ada siapa gitu ya teman-teman itu semua. Dan saya itu terus satu hari pada saat saya itu, saya tanya sama saya ketemu sama satu orang Singapura itu, namanya Mr. Chua. Mr. Chua, kenapa lu di sini kok? Siapa yang undang? Nah, itu buku gacauan saya tuh Bu. Tiap tahun tuh saya beli buku namanya Paris Haute Couture. Gitu. Nah, saya pengen lihat kamu aja kan segala macam. Nah, singkat cerita, 6 bulan kemudian, tiba-tiba saya dikirimin majalah Paris Haute Couture tuh. Sampai saat ini bukunya saya masih ada. Terus saya telepon dia, saya kan nggak pesen bukunya. Ada di meja saya bilang gitu.
Lu lihat di dalamnya itu ada siapa? Pas saya buka Indonesia, aduh, ada nama kita di situ. Di dalam buku Paris Haute Couture. Waduh, itu saya rasanya bangga, suatu kehormatan buat saya. Kehormatan. Nah, selang kira-kira 1 tahun kemudian, Kementerian Pariwisata di Jerman, di Berlin, itu bikin kayak acara tapi kayak sayembara. Mengundang 60 desainer terpilih untuk dipilih, pitching. 60 itu dipilih. Nah, 60 dipilih itu. Nah, kemudian 60 dipilih itu untuk fashion show di Royal Palace di Jerman. Di Schlossbukober Jerman. Saya kepilih, Bu. Fashion show di sana. Jadi kalau Ibu lihat di YouTube, Ferry Sunarto itu di YouTube itu ada show kita di Jerman itu sejarah buat bangsa Indonesia. Kita bikin fashion show itu di depan tamu-tamu kerajaan tuh gitu. Itu saya menjadi kebanggaan itu trigger kita itu untuk kita maju. Jadi saya yakin jadi Pak Ferry itu waktu fashion itu ke Jerman, Shanghai, Moskow itu bagaimana untuk mempromosikan budaya kebaya tadi ya, lebih kepada kekayaan Indonesia budaya dengan melalui kebaya tadi ya. Jadi kebaya itu saya ngambilnya bukan kebaya yang mau melestarikan, tapi saya mengembangkan. Jadi bentuk kebaya, tapi saya kembangkan ke dalam sesuatu internasional. Jadi, malah kadang-kadang disesuaikan dengan negara itu. Jadi sampai saat ini kita juga dapat klien-klien kita juga bukan dari Indonesia aja, dari mancanegara aja. Ada. Nah, saya juga berharap dengan saya berbuat demikian. Tapi saya juga, Bu, nggak bisa sendirian. Saya juga mengundang beberapa teman-teman desainer yang muda-muda. Ayolah kita juga mencintailah dengan lokal, kita punya budaya. Desainer kebaya jangan saya aja, banyak desainer kebaya. Peluangnya tuh masih besar. Jadi buatlah inspirasi kebaya itu semakin dikenal di dunia. Jadi nanti harapannya adalah dengan kita berbuat sesuatu untuk inspirasi kebaya ini, siapa tahu nyantol dengan desainer kelas dunia, mereka bisa mengambil Asian Syndrome, yaitu Indonesia. Ibu masih ingat? Malah bahkan mungkin gini ya, Chanel punya bahan bakunya, bahannya bisa pakai Indonesia. Ibu pernah lihat Giorgio Armani pakai itu pakai ikat, pakai kain bendak Bali. Nah, itu satu. Ibu pernah lihat juga bajunya pada saat Kate Middleton waktu nikah, itu garis looknya itu kebaya banget tuh. Nah, itu kan saya juga ternyata kan itu bisa ya kayak gitu. Itu aksesoris juga kadang-kadang pakainya Indonesia juga tuh berarti negara bagus sekali Indonesia. Tapi luar biasa sekali. Berarti kalau kita ngelihat bahwa tadi perjuangannya luar biasa ya Mas Ferry, aduh benar-benar menginspirasi buat semuanya saya rasa. Tadi perjuangannya tadi tuh menitik dari bawah menuju ke atas tadi itu dengan tadi kita itu harus bisa berjuang tapi tidak menyulitkan diri kita sendiri. Betul. Tadi keterbatasan kita lihat dengan kita mampunya segini, ya segini. Jangan kita berlebihan misalnya tadi bagaimana usaha tadi kita dengan gerai-gerai yang udah ada atau aku dengan pesanan yang secara private sendiri betul. Ternyata pilihan Mas Ferry adalah yang tepat gitu ya. Karena melihat bahwa tidak kemaruk, istilah kalau orang itu nggak kemaruk. Nggak kemaruk tapi nggak mampu. Rezeki kita kan nggak ketuker. Ternyata dengan pola kayak gitu ternyata berhasil. Dan yang lebih kreatif lagi, inovasinya luar biasa. Kreativitasnya luar biasa. Dan tadi message orang tua tuh yang membekas di hati Mas Ferry, yang bagaimana ini betul-betul diperjuangkan. Ternyata untuk cinta merah putih ini apa sih yang dilakuin dengan budaya, itu luar biasa sekali. Tuh, menginspirasi buat semuanya bahwa Mas Ferry berjuang untuk merah putih dari sisi mana aja. Karena tadi saya nggak bisa jadi tentara dengan keterbatasan saya, tapi saya bisa untuk mendedikasikan apa yang saya miliki. Ya kan, betul nggak Pak? Betul. Tadi pemikiran, kreativitas, bagaimana mengajak kolaborasi, sinergi, nggak cuma di negara ini aja, tapi antar negara. Luar biasa loh Mas Ferry ini. Betul-betul ini buat contoh kita semua, bahwa nggak ada kata nggak bisa ya. Ternyata semua itu bisa karena tadi ada kemauan. Dan satu lagi pesan dari saya, izin Ibu. Jadi menurut saya satu hal yang penting bagi saya itu adalah jangan pernah malu untuk melakukan 3M. Betul. Nah, 3M itu apa nih? Mencontek, mengekor, dan mencipta. Ya. Jadi kita bagaimana caranya untuk 3M ini nggak gampang loh, Bu. Nggak gampang. Untuk level menjadi sebuah punya DNA, alias berarti kan bisa mencipta. Betul.
kita belajarlah untuk apa? Belajar untuk apa? Untuk jujur pada diri sendiri. Belajarlah kalau misalnya kita bisa mencontek, bisa nggak kita nyontek dulu? Jangan malu dulu, contek dulu bisa nggak? Betul. Setelah kita nyontek, baru kita mengadaptasi dengan positioning gimana. Betul. Jadi kita lihat mengekor dulu. Betul. Udah ngekor, udah ngerti manajemennya bagaimana. Belajarlah kita untuk. Tapi tadi ya, mengekor itu kan memperkaya. Betul. Bukan betul. kita tuh mengekor terus kita ngikut jiplak itu bukan kita nyiplak begitu, tapi dari dasar. Dari dasar itu Kadang-kadang orang nggak instan. Betul. Orang pengennya kan instan ya Bu ya. Betul. Jadi Tadi kayak Mas Ferry, ini kok berhasil ya? Ini kan apa berhasilnya? Ya, dari sisi apa? Sini apa? Itu Mas Ferry itu mencontek itu. Jadi mencontek untuk memperkaya, tapi juga untuk tadi mengembangkan kreativitas kita. Betul. Jadi menconteknya positif. Tapi Mas Ferry pasti pernah dong mengalami masa yang paling sulit, terpuruknya Mas Ferry. Tapi Mas Ferry bisa bangkit lagi. Ya, pasti ada itu. Oke. Jadi pada saat itu. Selain yang tadi ya, pernah punya gerai, tapi Mas Ferry bisa. Tapi pernah dong masa-masa yang sulit buat Mas Ferry. Ya, masa yang sulit itu sebenarnya itu bagaimana mengadaptasi antara kemajuan zaman saat ini. Tuhan maha baik buat kita. Jadi pada saat ini pada saat yang masa sulit kita itu adalah bagaimana kita memanajemen keuangan kita itu paling sulit bagi kita ya. Fashion ini sesuatu yang nggak murah. Nggak mudah dan nggak murah. Nggak mudah dan nggak murah. Betul. Ya bagaimana kita yang saya bilang kalau saya bisa berbagi di dalam ruang kita ini, kita bagaimana jujur pada diri sendiri, bagaimana kita memanage kita sendiri, manage diri kita sendiri itu nggak gampang. Musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Banyak saya keinginan bagaimana kita pelan-pelan memilih satu-satu itu nggak gampang. Yang itu adalah pada saat masa sulit kita itu tentang pada saat bagaimana kita tentang tren ya. Tentang tren dalam pengertian tuh pola bisnisnya berubah. Ya. Bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi, dengan generasi era teknologi yang baru dan lain sebagainya. Harus mengikuti. Nah, tapi dari hal ini saya berusaha, kebetulan saya ada putri saya, namanya Josephine. Nah, si Josephine ini nih, dia kebetulan juga, saya tanya, kamu seneng gambar? Jadi saya lihat seperti saya waktu saya kecil. Waktu kecil. Nah, akhirnya saya tanya dia, akhirnya dia kuliah fashion juga. Akhirnya kuliah fashion, akhirnya dia dapat kalau ini support dong ya, kalau ini terbaik. Kalau ini support. Betul-betul. Sudah berpengalaman. Murid terbaik. Dan akhirnya sekarang ini dengan itu sudah saatnya kita belajar sama yang muda. Jadi saya belajar sama yang muda ini, anak saya diberikan kepercayaan untuk bagaimana mengelola tentang teknologi ini, bagaimana dengan sosial media dan nggak perlu malu belajar untuk anak muda, karena anak muda sekarang lebih kreatif. Tapi yang paling sulit ini adalah gini loh Bu, kalau boleh saya cerita sedikit Bu. Anak sekarang ini yang menjadi berat buat saya itu adalah anaknya nggak bisa apple to apple. Jadi apple to apple dalam pengertian begini, karena pengaruh sosial media yang begitu dahsyat menurut saya. Kadang-kadang mereka hanya melihat sosial media dengan sosial media begini. Padahal sebetulnya, apalagi saya bagian saya itu kan banyak ngurusin baju pengantin. Kalau baju pengantin itu kan orang banyaknya harusnya datang, lihat detailnya bagaimana, teknik jahitnya bagaimana, fittingnya bagaimana. Nah, anak zaman sekarang itu agak sedikit nggak peduli dengan itu. Itulah. Jadi mengikuti dengan kondisi keadaan, tapi tetap jati diri tadi untuk bisa menonjolkan ya kita yang menjadi suatu hal yang ini ya kita ya, jati diri kita ya. Betul. Jangan asal ini aja ya. Tadi yang saya menarik itu adalah gini. Mas Ferry ini dalam kondisi-kondisi ini bisa mengikuti kondisi keadaan di era digital saat ini. Ya tadi mengikuti dengan perkembangan anak-anak muda bukan menjadi hambatan buat Mas Ferry. Tapi justru kita masuk ke dalam dunia yang apa sih? Yang tapi kembali lagi. Tapi dengan dunia tadi itu mengikuti anak-anak muda juga, karena anak-anak muda juga tetap membutuhkan. Mas Ferry yang kenapa? Jam terbang. Jam terbang yang mungkin pengalaman dan ini yang mungkin buat para desainer muda itu penting loh. Ya kadang-kadang perlunya adanya kolaborasi sinergi ini penting ya, saling mengisi ya. Jadi kayak tadi menerima dengan kondisi masukan dari anak-anak muda, tapi juga yang senior-senior ini juga bisa menjadikan. Tapi justru sekarang belajarlah anak-anak yang sekarang ini untuk lebih belajar tentang teknik, tentang bukan hanya teknik. Ada namanya 3C ya.
belajar tentang color, bagaimana tentang cutting, dan belajar juga tentang clothes, tentang bahan. Jadi 3C itu penting. Jadi untuk membuat sebuah collection itu penting. Ya. Dan lagi juga bagaimana color, cutting, sama clothes ya. Satu lagi yang penting itu adalah bagaimana membuat atau berimajinasi. Desainer itu memberikan sebuah pelayanan, serve untuk orang, sama seperti kayak bank, ibu orang bank, service sama orang. Service harus excellent. Dalam pengertian itu, bagaimana caranya kita juga excellent dalam pengertian bukan lip service doang, tapi bagaimana caranya membuat sebuah desainer itu harus bisa memenuhi kebutuhan. Yang kita pengen adalah Mas Ferry bisa dong kasih suatu pesan buat anak-anak muda di luar sana untuk tetap bisa menjadi orang sukses itu seperti apa, dan bagaimana tadi dan perjuangan yang dilakukan oleh Mas Ferry mungkin bisa menjadi pesan buat mereka. Kira-kira pesan apa Mas buat anak-anak muda di sana untuk kalian jangan pernah menyerah, kalian harus tetap bangkit, harus maju, betul nggak? Betul. Apa Mas? Jadi kalau saya kalau sukses itu kan diukur dengan berbagai pihak ya, berbagai apa. Jadi bersyukur sampai saya ada hari ini 25 tahun kita berkarya di dalam dunia fashion itu tidak berasa waktunya begitu cepat. Mempertahankan itu jauh lebih susah. Ya, jadi pesan-pesan untuk teman-teman yang bergerak di bidang dunia fashion, fashion itu sangat mengasihkan, betul ya. Tapi juga jangan sampai keasikan ini membuat kita jadi jatuh. Jatuh dalam pengertian itu, fashion itu juga seperti kayak sebuah film. Sebuah film, ada film sedih, ada film senang dan lain sebagainya. Supaya kita itu tahu bagaimana how to play, ya how to play kita untuk kita bagaimana. Jangan selalu kita berpikir semua itu gampang. Ya, kalau semua itu gampang, jatuhnya juga gampang. Jadi kita tuh selalu berpikir besok itu kita bagaimana. Jangan sampai besok tuh gimana nanti. Dan satu lagi yang menurut saya adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa ini harus berpikir melestarikan dan mengembangkan budaya kita sendiri. Itu paling penting tuh. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa wah kita lihat nyontek yang laku kayak gimana. Kita harus belajar bagaimana caranya membuat sebuah creating something yang punya DNA. Jadi bisa dihargain orang. Jangan pernah jadi ekor. Haruslah coba jadi kepala. Itu yang kita harus pikir. Tadi mencontek tapi ada kreativitas untuk mengembangkan. Boleh. Tapi kita kembangin. Contek dulu, ekor menciptakan. Nah, jadi dari ekor jadi kepala. Jangan jadi kepala, jadi ekor. Jadi ekor. Ya betul. Itulah kira-kira pesan dari saya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Terima kasih Mas Ferry, luar biasa. Terima kasih Ibu. Mas Ferry banyak menginspirasi. Buat saya sendiri juga banyak banyak masukan yang buat saya juga banyak belajar dari Mas Ferry. Luar biasa sekali perjuangan Mas Ferry, jatuh bangunnya dari bawah. Terima kasih diundang juga. Tapi yang aku tuh salutnya tuh Mas Ferry nggak pernah menyerah dan selalu ini loh happy loh dalam bekerja, dalam hal apa tuh happy dan selalu positive thinking dan selalu bisa mengajak orang, selalu memberi semangat, motivasi untuk berkolaborasi. Luar biasa Mas Ferry. Ini suatu hal hari ini apa yang dibagi oleh Mas Ferry ini sangat menginspirasi buat kita semua, dan perjalanan Mas Ferry ini membuktikan bahwa dengan kegigihan, kekuatan kekuatan visinya Mas Ferry tadi, dan semangatnya, pantang menyerahnya luar biasa, disiplin konsisten. Mas Ferry dari kecil sampai saat ini tetap konsisten, disiplin dalam mencapai sesuatu. Pergaulan juga harus penting. Di dalam mencapai impian besar. Tentu buat semuanya, nggak ada semua itu proses itu mudah. Nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Semua kita punya bakat itu hanya 10%, 90% itu kerja keras. Kerja keras. Jadi kalian di luar sana jangan pernah menyerah. Tadi kerja keras ada hasilnya. Setiap keringat yang kita keluarkan pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Terima kasih. Dan selalu ingat apa yang dikatakan Mas Ferry, kebudayaan adalah harta yang harus kita jaga dan kita angkat ke dunia, di mana di Indonesia ini begitu kaya dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, budayanya yang tadi Mas Ferry yang harus kita kembangkan, dan bagaimana rasa cinta merah putih kita itu membawa merah putih ini keluar di sana
supaya kita lebih dikenal, lebih mendunia. Itu luar biasa sekali. Local pride. Betul. Yang bagaimana budaya tadi harus dijaga untuk kita dapat angkat ke dunia. Dan ini Mas Ferry adalah sebagai contoh nyata dari itu semua. Bagaimana membawa budaya Indonesia keluar, dikenalkan keluar, pantapnya dengan kesulitan apapun tetap aja Mas Ferry berjuang apapun, tapi ternyata semua itu berhasil ya Mas Ferry, apa yang diperjuangkan Mas Ferry. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini buat kita semuanya nih hal positif ya, buat kita banyak pembelajaran yang kita peroleh dari Mas Ferry. Ini untuk sampai jumpa kita di episode berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih Mas Ferry. Sukses, berkah buat Mas Ferry. Amin. Salam hangat untuk keluarga. Terima kasih. Tetap semangat Mas Ferry. Semangat. Bye. Bye.